Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Anggraini dengan NIM F120191101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengimplementasian grab untuk membantu trip Ngentok menjelajahi Pulau Lombok dengan cepat. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep Dijkstra yang mana konsep Dijkstra itu untuk mencari rute terpendek. Baik, pada graf itu pastinya terdapat vertex dan edge. Vertex itu sendiri maksudnya itu adalah titiknya, dan edge itu garis-garis yang menghubungkan antara vertex satu dengan vertex lainnya. Di dalam sebuah vertex pasti ada data. Tentunya mengandung data. Di sini ada 3 data, label dengan tipe data integer, kota dengan tipe data string, kenalan dengan tipe data integer, dan di sini juga ada vertex next. Maksudnya itu adalah vertex selanjutnya. Nah, ini bentuk dari konstruktor vertex. Selanjutnya kita akan ke edge. Edge ini seperti yang saya bilang tadi, yaitu ada sebuah garis yang menghubungkan antara satu vertex dengan vertex lainnya. Di mana dalam edge ini mengandung bobot dan tujuan. Pasti dia akan mengandung bobot dan tujuan. Di sini juga ada yang namanya next edge. Nah, inilah bentuk dari konstruktor edge. Selanjutnya, di sini ada class node. Kenapa di sini ada class node? Karena graph itu sendiri dia itu mirip seperti linked list. Bentuknya itu mirip seperti linked list. Makanya di sini dibuat class node. Tentunya dalam class node itu pasti node itu mengandung data. Di sini ada integer number, di sini ada vertex data. Terus node itu juga ada namanya node next dan node pref. Di sini berarti dia menggunakan double linked list. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan kelas linked list-nya. Di kelas linked list itu ada node head dan node tail. Di sini ada penambahan data pertama. Di sini kita buat dulu objek baru. Nah, di objek baru, ketika kita menambahkan data pada sebuah linked list, maka kita harus tahu kondisinya. Apabila dia null, maka suatu atau objek yang kita tambahkan baru ini pasti dia akan menjadi head karena dia satu-satunya node yang ada di dalam linked list tersebut. Nah, apabila dia sudah ada isinya atau sudah ada node lain, maka ketika menambahkan dia dengan keadaan at first, maka baru .next ini artinya baru itu akan menunjuk ke head, dan baru itu pasti akan jadi head-nya karena dia at first, dia akan menambah di depan. Selanjutnya di sini ada add juga. Di sini untuk penambahan juga sama. Namun dia tidak at first. Ini sama seperti add yang tadi, dibuat objek baru dulu dan dicek kondisinya. Apabila dia head-nya itu sama dengan null, artinya tidak ada sama sekali node di sana, maka baru itu akan menjadi head sekaligus tail-nya karena ada satu-satunya data di sana. Jika kondisi lain, berarti udah ada node yang terisi, maka tail.next ini maksudnya tail ini akan menunjuk baru. Nah, karena dia menunjuk baru, maka baru ini akan berubah menjadi tail-nya. Oke, di sini ada public void remove. Di sini artinya dia ini akan menghapus, cara menghapus ini. Di sini akan digunakan pada Dijkstra nanti. Jadi kita buat fungsi remove kayak gini. Di sini ada node current kita buat di head-nya dan node pref sama dengan null. Jika di sini ada sebuah kondisi. Jika current.number sama dengan current.data, head-nya itu sama dengan head.next. Maksudnya adalah selanjutnya gitu. Head.next itu kayak tangannya gitu. Terus dalam ini juga ada sebuah perulangan, ada perulangannya, di mana apabila current tidak sama dengan null dan current.number tidak sama dengan current.data, maka pref
sama dengan current, current sama dengan current.next. Dalam perulangannya ada sebuah kondisi di mana apabila current-nya sama dengan 0 maka akan di return, maksudnya tidak ada apa-apa yang akan di return. Terus di sini ada add priority, maksudnya adalah kayak prioritas gitu. Di add priority ini untuk menambahkan prioritas. Sini dibuat dulu kelas baru, bukan apa ya, objek baru. Di dalam add priority ini dibuatkan sebuah kondisi. Apabila headnya sama dengan 0, berarti headnya itu akan menjadi tail dan akan menjadi baru. Lalu di return. Terus di sini kita akan buat not bantu, di mana not bantu itu ada di headnya. Di sini ada kondisi jika bantu tidak sama dengan 0, jika bantunya tidak sama dengan 0, maka ada sebuah kondisi. Apabila head.number lebih besar dari baru.number, maka baru ini akan menjadi headnya, di mana caranya itu baru.next-nya itu dia itu akan menunjuk ke headnya. Menunjuk itu maksudnya dia akan mengaitkan diri ke headnya. Head.pref artinya headnya itu akan menunjuk baru. Lalu headnya itu sama dia dengan baru, atau barunya itu berubah menjadi headnya. Terus ada kondisi lainnya apabila tail.number-nya ini kurang dari sama dengan baru.number, maka baru ini akan berubah menjadi tail-nya. Caranya itu gimana? Yaitu tail.next, maksudnya tail akan menunjuk sesuatu yang baru tadi, dan baru.pref ini, baru ini akan menunjuk tail-nya, lalu posisi tail akan berubah ke baru. Lalu ada lagi kondisi selanjutnya, apabila di sini kondisi ini dia itu membuat baru itu berada di posisi tengah gitu. Apabila baru.number itu lebih besar daripada bantu.number dan baru.number itu kurang dari bantu.next.number, maka dia baru ini akan berada di tengah-tengah, di mana itu baru.next itu sama dengan bantu.next. Artinya baru.next ini dia akan menunjuk bantu.next, lalu baru.pref artinya dia akan baru.pref ini maksudnya itu sama dengan bantu itu maksudnya dia akan menunjuk bantu. Lalu bantu.next.pref itu dia akan menunjuk ke baru. Lalu baru ini, lalu bantu.next sama dengan baru. Selanjutnya di sini juga ada add priority, sama saja seperti yang tadi. Dibuat dulu sebuah objek baru, lalu dibuat sebuah kondisi, perulangannya sama aja. Cuma bedanya di sini beda parameternya, tadi menggunakan vertex data, integer data, sekarang menggunakan vertex data. Sama aja fungsinya seperti yang tadi. Karena dia sama, maka kita bisa lanjut ke sini, di mana integer remove in. Di sini itu kenapa dibuat ini? Karena pada jigsaw itu nanti dia itu akan menyimpan jarak, di sini, lalu dihapus not yang punya jarak segitu, lalu dia disimpan. Di sini integer simpan. Terus jika head sama dengan 0, maka di return -1, maksudnya tidak ada indeks. Kan di sini itu return -1 maksudnya indeks itu tidak punya nilai -1 gitu. Jadi itu batas indeksnya itu sampai 0. Jadi tidak ada data yang di return. Selanjutnya ini cuma untuk ngapus. Ini fungsinya itu untuk ngapus. Terus sama seperti yang tadi juga, ini juga untuk fungsinya untuk ngapus, vertex remove. Di sini saya akan menjelaskan kelas grabnya sendiri. Di sini ada vertex head dan tail, dimana kita buat integer v ini vertex sama dengan 0. Jadi kita akan buat add vertex. Add vertex sama kayak add first tadi itu, kayak menambahan gitu. Untuk nambah vertex, kita buat terlebih dahulu, kita buat objek. Nah, ketika kita menambahkan vertex, kita harus ngecek dulu dong. Apabila headnya sama dengan 0, tidak ada vertex, berarti
sesuatu yang kita tambahkan atau vertex yang kita tambahkan atau baru, ini kan jenisnya baru. Yang baru yang kita tambahkan tuh dia akan berubah menjadi head dan tail karena dia salah satu-satunya data yang ada di sana. Jika yang lainnya artinya dia tidak sama dengan 0, artinya udah ada vertex di sana, maka tail.next dia akan menunjuk baru, lalu baru ini akan berada di posisi tail. Lalu di sini kita buat vertex cari. Di sini itu asal untuk mencari vertex berdasarkan datanya gitu, berdasarkan key yang mau dicari. Sama aja kayak nyari linked list, sama aja kayak pencarian linked list. Di sini akan dilakukan sebuah perulangan. Kita akan buat sebuah current itu kita posisikan di headnya terlebih dahulu. Maksudnya di sini dia akan bergerak dari headnya. Lalu ada sebuah perulangan. Apabila currentnya tidak sama dengan 0, sama dia nggak nunjuk 0 gitu, maka dia akan terus berulang untuk mencari data yang kita masukin gitu. Jika current.labelnya sama dengan data yang kita mau cari, maka perulangan itu akan berhenti dia sampai di sini. Apabila dia tidak sama dengan 0, maksudnya apabila tidak sama dengan key-nya, apa yang kita mau cari, maka current-nya akan terus berjalan current.next untuk mencari kuncinya itu, untuk mencari data yang kita mau cari gitu. Setelah ketemu, maka akan di-return current-nya. Di sini ada connect vertex, maksudnya itu dia untuk menghubungkan vertex. Di sini kita menggunakan parameter ada awal, ada tujuan, sama ada bobot. Pertama, kita harus cari dulu yang mana yang menjadi vertex awal. Kita harus cari menggunakan fungsi cari yang tadi. Nah, di sini kan seperti yang ada pada jurnal, yang menjadi awalnya itu dia itu yang memiliki banyak tetangga gitu. Terus di sini ada vertex tujuan. Kita cari dulu tujuan kita kemana gitu. Kalau kita mau menghubungkan vertex. Nah, setelah itu baru di sini ada yang namanya kondisi. Ada kondisi apabila asal tidak sama dengan 0 dan tujuannya tidak sama dengan 0, maka ada lagi kondisi di dalamnya. Nah, apabila dia sama dengan 0, maka tidak ada dong yang kita hubungkan, maka else-nya di sini tidak ada yang dihubungkan gitu. Terus di sini ada kondisi. Apabila asalnya itu tidak sama dengan 0, berarti ada asal sama ada tujuannya gitu. Terus di sini kan ada kondisi. Apabila jadi kita buat dulu bantu itu sama dengan 0. Jika bantu sama dengan 0, maka asal.h sama dengan, apabila dia sama dengan 0, maka dibuat h baru gitu. Kalau dia tidak sama dengan 0, berarti sudah ada yang terhubung dengan dia, maka dilakukan sebuah perulangan sampai dia tidak sama dengan 0. Berarti kalau dia sama dengan 0, untuk penghubungnya itu berarti dia bakalan berhenti. Nah, di sini berarti bantunya itu akan menunjuk bantu.nextEdge gitu. Sebenarnya lebih enak menggunakan gambar. Kalau menjelaskan ini nanti akan saya jelaskan menggunakan gambar biar lebih paham untuk connect vertex-nya ini. Terus di sini juga kita buat bantu 2, sama aja seperti bantu pertama, namun bedanya di sini dia itu membuat dia itu akan nunjuk tujuan sama bobotnya gitu. Sedangkan di sini dia akan menunjuk nanti asalnya. Lanjut ke graph coloring-nya. Kita akan ke graph coloring aja langsung. Di sini maksudnya pewarnaan graph. Di sini itu pewarnaan graph. Di sini kita akan buat sebuah array result. Terus di sini
kita isi array itu, semua array itu diisi dengan -1. Semua diisi dengan -1. Nah, ini boolean ini kita buat array available. Di sini kita isi dengan diisi semuanya dengan true untuk ngecek apakah udah diberikan warna, apakah sebuah vertex itu udah memiliki warna apa belum gitu. Kita pakai boolean ini. Terus ini semua isi available ini diisi dengan true semua, diisi dengan true seperti yang saya bilang tadi, untuk mengetahui apakah dia udah diisi apa belum. Kalau udah diisi nanti dia akan false gitu. Terus sini ada perulangan kayak nyari vertex ke berapa gitu, nyari vertex ke berapa untuk diberikan warna. Perulangan. Nah, perulangannya itu dia akan terus berulang sebanyak vertexnya, seberapa banyak datanya itu. Vertex current sama dengan find vertex i. Di sini kan perulangannya, misal dia perulangan pertama, dicari dulu yang pertama itu, terus ditaruh di current gitu. Terus age bantu sama dengan current.age. Di sini ada sebuah perulangan, apabila bantu tidak sama dengan 0, jika result di sini ada array bantu.end.label tidak sama dengan -1, maka maksudnya tidak sama dengan -1 kan tadi kita udah buat nih array result ini. Kita isi sama -1 semua nih. Artinya kita belum kasih warna. Nah, apabila kita udah kasih warna, berarti kan dia tidak -1 dong. Nah, di available-nya itu, isi dari available-nya itu berarti dia false. Artinya dia udah diwarnai. Terus lalu dia akan bantu ini akan terus berjalan, bantu.next age. Nah, ini akan terus berulang sampai semua vertex itu diwarnai. Di sini integer kalau sama dengan 0, berarti kita mulai membuat warna N2, kita warnain dengan nama 0 dulu. Di sini for selama color-nya kurang dari, maksudnya selama vertexnya belum diwarnai, maka dia akan terus mewarnai. Kalau di graph itu maksimal pewarnaan itu maksimal 4. Terus kita ke konsep Dijkstra-nya. Dijkstra ini kan tadi mencari jalan terpendek gitu. Dijkstra, kita akan buat sebuah array untuk menyimpannya. Lalu kita buat jarak, ini jarak tipe data array, jarak untuk menyimpan jarak dari satu kota ke kota lainnya. Terus di sini ada pref untuk menyimpan dia itu berasal dari mana gitu. Terus di sini linked list helper, ini tuh bisa jadi queue. Linked list ini merupakan linked list property queue gitu. Untuk membuat Dijkstra ini dilakukan sebuah perulangan apabila i-nya kurang dari vertexnya, v itu banyak vertexnya, dia akan terus i sama dengan 0, artinya dia itu mengambil dari awal, mengambil dari titik 0 gitu. Terus jika i-nya sama dengan asal, maka jaraknya itu disimpan di array, dia dimulai dari 0. Terus kondisi yang lainnya apabila di sini itu jarak i integer max value, dan ini memberikan nilai infinitif. Dia itu akan memberikan nilai infinitif karena kenapa infinitif? Karena vertex-vertex tersebut belum dikunjungi, kita belum tahu nih berapa jaraknya. Jadinya dia diberikan nilai infinitif gitu, max value. Terus di sini pref ini sama dengan -1 ini untuk membuktikan
dia yang pertama. Di sebuah arah itu untuk membuktikan dia yang pertama, karena kan kalau dia udah -1, kan di arah itu nggak mungkin ada indeks -1, dia itu mulainya dari 0. Jadi kalau udah -1 itu artinya itu dia dari asalnya gitu. Terus ini integer U ke V, jarak baru yang akan dicek. U ke V, jarak antara dua node yang akan dicek gitu. Jarak antara dua node yang akan dicek. Ekstra. Di sini U ke V jarak dari dua node yang akan dicek. Pertama kita harus tentuin dulu nih vertex asalnya dari mana. Kita harus cari vertex asalnya itu untuk mencari dia itu mulai dari mana nanti untuk dicek. Kalau asalnya udah ketemu, maka nanti di return dibuat jadi head-nya. Terus di sini helper add priority asal, ini itu maksudnya memasukkan asal ke dalam priority. Selanjutnya kita set sebagai asal yang telah dikunjungi atau kota yang telah dikunjungi gitu. Lalu apabila ini null, dicek selama helper ini tidak null, maka asal itu di pop. Vertex current sama dengan helper.remove, artinya ini dia tuh dihapus dari property queue dan dimasukin ke dalam current, yaitu disimpan di current vertex ini. Artinya itu, kenapa dia dihapus? Artinya itu dia udah dikunjungi. Terus, edge bantu sama dengan current.edge. Ini itu untuk menunjuk tetangganya atau jalur yang terhubung dengan dia. Terus ada while bantu tidak di sini ada perulangan. Apabila bantu tidak sama dengan 0, nah di sini dicek lagi dengan perulangan. Maksudnya itu dicek lagi dengan perulangan untuk menelusuri semua yang terhubung dengan dia sampai dia itu 0 gitu. Kalau dia udah 0, maka perulangan ini berhenti. Terus U ke V sama dengan jarak current.label plus bantu.wake min current.kenalan kali 3. Di sini itu U ke V itu jarak dari satu vertex ke vertex lainnya. Dia itu maksudnya punya jarak berapa gitu. Dia untuk menentukan jaraknya. Terus untuk menyimpan jaraknya dari U ke V itu untuk menyimpan jaraknya dari asal. Dia ditambah terus dia ditambah dengan bobotnya. Asalnya itu ditambah dengan bobotnya, itu untuk menentukan jaraknya. Terus ada kondisi, jika U ke V kurang dari jarak bantu.end.label, artinya itu dia ngecek jarak yang dihitung. Misal, jarak dari U ke V itu lebih kecil dari jarak tujuan awalnya. Nah, dari jarak tujuannya. Jarak tujuannya itu kan tadi seperti yang saya bilang itu semuanya itu dibuat jadi infinitif. Nah, kalau dia lebih kecil dari jarak tujuannya yang infinitif tadi, maka dia itu akan dibuat atau diubah. Datanya akan diubah yang dari infinitif akan diubah menjadi jarak yang baru tadi itu. Terus di sini ini apabila belum dikunjungi, belum pernah dikunjungi, maka dia akan dimasukkan ke dalam priority queue. Terus pref bantu.end.label sama dengan current.label. Ini itu dimasukkan jalur sebelumnya dimasukkan jalur sebelumnya itu.
Terus di sini kita buat main-nya. Sini kita masukkan kotanya, ada namanya Mataram, nama-nama kota ini seperti yang ini. Terus kita buat sebuah array jarak dengan banyak 15, sebuah array dengan banyak derajat, dan array coloringnya. Ini itu jika i-nya sama dengan 1, maka di sana ada kenalannya 4. Kalau dia 5 itu di sini kita memiliki kenalan 7, begitupun seterusnya. Terus di sini dia memanggil fungsi connect vertex. Lalu di sini derajat sama dengan lombok dot degree. Dia itu ngebuat jalur. Di sini dia buat max gitu. Integer max sama dengan 0. Kenapa dimulai dari 0? Karena max itu kalau ada data yang baru yang lebih besar, maka dia akan menjadi maxnya, makanya dia dibuat dari 0 dulu. Apabila i-nya ini kurang dari derajat, ini max ini untuk menentukan derajatnya, banyak derajatnya. Apabila derajatnya ini lebih besar dari max itu, maka max itu seperti yang saya bilang tadi, dia berubah dari 0, maka max itu akan diganti dengan derajat yang paling banyak itu, derajat berapa gitu. Terus di sini ada perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari lombok dot f i plus plus jika i tidak sama dengan index max dan grep color sama dengan grep color index max. Di sini artinya kalau bukan di tempat index max, didaftarin satu persatu vertex mana saja yang punya warna. Vertex mana saja yang punya warna yang sama dengan indeks. Itu maksudnya di sini, maka dimasukkan ke dalam add priority ini. Terus di sini ada jarak. Di sini ada indeks min. Indeks min ini untuk menentukan jarak terpendeknya itu, jarak terdekatnya itu. Kita mulai dari 0, rentang tempuhnya juga dari 0. Terus setelah itu di sini ada mana? Di sini perulangannya kurang dari 6, kotanya 5 dari 2, berarti dia itu nanti bakalan sampai 4. Ulangannya bakalan sampai 4. For dimana jaraknya dimulai dari 0, jika indeksnya kurang dari jarak dot length, maka di sini not bantunya sama dengan color pick head. Vertex current sama dengan lombok dot find var. Ini itu untuk mencari mana yang paling banyak derajatnya di sana. Jadi grand openingnya itu mulai dari sana. Terus di sini integer max value, max-nya itu kita mulai dari mana. Terus di sini color pick kemudian head. Di sini untuk nyimpan bagian paling depannya. Di sini untuk menyimpan bagian paling depannya. Terus apabila untuk mencari jarak yang paling kecil
di dalam linked list, maka digunakan perulangan. Di sini dia untuk mencari, ini fungsinya untuk mencari jarak paling kecil. Lalu di sini ada jarak kota plus sama dengan jarak indeks min. Ini itu untuk ngecek jarak dari asal sampai vertex yang ditunjuk selanjutnya. Di sini ada sebuah kondisi apabila jarak yang ditempuh itu lebih besar daripada 100, maka dia akan berhenti. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak kekurangan dari apa yang saya jelaskan. Saya tidak bisa menjelaskan lebih detailnya karena tidak bisa menggunakan gambar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.